Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Revo Fatahila Ramadan, NIM 1641100063. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan berbasis website menggunakan metode 360 derajat, studi kasus PT Surya Segara Safety Marine. Oke, yang pertama kita berbicara latar belakang. Di sini PT Surya Segara Safety Marine berdiri dari tahun 1974 dan beralamat di Jalan Perak Timur nomor 358 Surabaya. Di sini layanan utama yang disediakan oleh PT Surya Segara Safety Marine adalah servis dan pemeliharaan alat maritim. Nah, dari hasil observasi dan wawancara saya selama di sana, terdapat beberapa permasalahan di penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, belum adanya metode penilaian yang objektif. Di sini, lembar penilaian yang disediakan oleh perusahaan hanya mempunyai dua opsi jawaban, yaitu baik serta tidak baik. Yang kedua, seringnya terjadi kesalahan perhitungan. Nah, di sini pasti banyak revisi dan itu mengakibatkan proses penilaian kinerja semakin lama. Dan yang ketiga, penyerahan laporan kinerja tak tepat waktu. Nah, ini sebab dari kesalahan perhitungan tadi, bisa penyerahan laporan kinerja tidak tepat waktu. Dan yang terakhir adalah penilaian satu arah. Penilaian di PT Surya Segara Safety Marine dilakukan oleh kepala bagian yang menyebabkan berkurangnya motivasi kinerja karyawan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas tadi, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang bangun aplikasi penilaian kinerja karyawan melalui pemakaian metode 360 derajat dalam PT Surya Segara Safety Marine. Di sini penjelasan secara singkat aja, 360 derajat ini metode penilaian yang diambil dari banyak pihak. Jadi tidak hanya penilaian satu arah. Dan penilaian itu menyebabkan lebih objektif, jadi lebih adil. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, aplikasi penilaian tidak membahas tentang perhitungan bonus atau gaji. Yang kedua, metode penilaian menggunakan metode 360 derajat sebagai acuannya. Yang ketiga, aplikasi hanya dapat menilai karyawan dengan level staff. Jadi murni dengan karyawan sesuai dengan penilaian yang sudah dilakukan oleh PT Surya Segara Safety Marine sebelumnya. Selanjutnya ada landasan teori dari penelitian saya. Di sini ada penilaian kinerja, ada SDLC, ada metode 360 derajat sendiri, website, dan aplikasi. Selanjutnya, identifikasi pengguna. Jadi pengguna di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada admin yang berperan sebagai pengendali aplikasi. Selanjutnya direktur yang berperan sebagai yang membutuhkan kebutuhan laporan untuk penilaian kinerja. Selanjutnya karyawan dan kepala bagian sebagai penilai dan karyawan sebagai pihak yang dinilai. Jadi berikutnya ada identifikasi data, yaitu data-data yang diperlukan untuk penelitian kali ini. Yang pertama ada data karyawan, yang kedua ada data jenis karyawan, yang ketiga ada data divisi, yang keempat ada data penilai, yang kelima ada data detail penilai, yang keenam ada data jenis kompetensi, yang ketujuh ada data isi kompetensi, selanjutnya ada data penilaian dan data periode. Berikutnya adalah identifikasi kebutuhan fungsional, yaitu fungsi-fungsi yang harus ada pada aplikasi nantinya. Dari admin sendiri jelas membutuhkan fungsi master untuk mengelola data. Di sini ada jenis user, master jenis kompetensi, master isi kompetensi, master periode, dan master divisi. Dari kepala bagian sendiri
itu perlu dari fungsi grafik history nilai karyawan untuk melihat nilai karyawan. Yang kedua ada fungsi memilih penilai. Jadi di sini role dari kepala bagian adalah memilih penilai. Yang ketiga fungsi penilaian kinerja. Yang keempat fungsi laporan penilaian kinerja. Yang kelima fungsi notifikasi penilaian kinerja. Dari direktur sendiri hampir sama dengan kepala bagian. Selanjutnya karyawan kebutuhan fungsional yang harus ada yaitu fungsi penilaian kinerja rekan sekerja jika terpilih sebagai penilai. Jadi bisa menilai langsung rekan sekerja. Yang kedua ada fungsi penilaian kinerja diri sendiri, bisa menilai diri sendiri. Jadi tidak hanya pendapat dari atasan, dari rekan sekerja, namun bisa menilai diri sendiri. Yang ketiga ada fungsi laporan individu kinerja karyawan. Yang keempat ada fungsi notifikasi penilaian kinerja. Ini adalah simulasi penilaian. Di sini ada 4 bobot. Yang pertama ada keandalan, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Jadi bobot dari kompetensi ini berbeda-beda, bisa juga diubah melalui aplikasi nantinya. Sebagai contoh ini keandalan bobotnya 40%, kepribadian bobotnya 20%, sosial bobotnya 20%, dan profesional bobotnya 20%. Nah, di sini adalah contoh form yang nantinya juga ada dalam aplikasi penilaian kinerja karyawan. Nah, nantinya ini adalah cara untuk menemukan nilai yang nantinya akan diproses menjadi nilai akhir kinerja. Nah, dari kompetensi yang ada tadi 4 kompetensi di sini dihitung. Jadi misalkan dari keandalan ini ada 5 pertanyaan dan hasilnya bagus semua. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 5 kali. Lalu dibagi jumlah pertanyaan yang ada dalam kompetensi keandalan. Di sini contohnya 10. Jadi dibagi 10 lalu dikalikan 100. Begitu juga dengan bobot kompetensi yang lain itu sama. Jadi banyaknya nilai dibagi banyaknya pertanyaan dikali 100. Nah, ini adalah simulasi penilaian selanjutnya. Jadi ini nilai akhir. Jadi di sini bobotnya ditentukan sesuai jabatan. Dari diri sendiri ini contohnya 20%, dari rekan sekerja 30%, dan dari kepala bagian 50%. Nah, nantinya hasil yang sudah dihitung tadi dikalikan oleh bobot dari user. Jadi dikali 20%, dikali 30%, dan dikali 50%. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya demo aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja aplikasi saya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi saya. Ini adalah halaman kepala bagian. Di sini adalah dashboard utama. Di sini ditampilkan ada 5 nilai tertinggi dan 5 nilai terendah yang telah dilakukan. Di sini juga ada grafik histori nilai karyawan, bisa dilihat, bisa melihat karyawan yang dibawahi oleh kepala bagian. Jadi ini contohnya. Nah, seperti ini. Nantinya jika berubah periode maka akan semakin banyak grafiknya. Nah, di sini kepala bagian juga bisa memilih penilai. Di sini bisa menentukan seberapa banyak penilai yang akan menilai seorang karyawan. Misalkan ini tambah 2. Nantinya akan bisa. Selanjutnya ada fungsi penilaian kinerja. Bisa buka melalui notifikasi juga. Nah, seperti ini formnya, benar-benar sama dengan yang ada di PowerPoint saya tadi. Kita bisa mengisi formnya.
Nah, ini adalah bobot kompetensi yang lain. Misalkan nih kita belum lengkap untuk mengisi formnya, maka akan ada peringatan. Nah, pilih salah satu opsi berikut. Di sini untuk menghindari error yang akan terjadi pada aplikasi. Kita coba simpan untuk proses penilaian kali ini. Nah, sukses, data berhasil disimpan. Di sini kepala bagian juga bisa melihat laporan penilaian kinerja. Di sini bisa melihat detail maupun mengekspor PDF. Ini contoh dari detailnya. Ini untuk ekspor PDF. Nah, seperti ini nanti bisa di print atau di save as PDF. Kita lakukan logout, kita coba login sebagai karyawan. Nah, ini adalah tampilan utama halaman karyawan. Di sini ada opsi penilaian kinerja sama seperti kepala bagian tadi. Formnya juga sama, namun isi kompetensi kadang berbeda antara karyawan dan kepala bagian. Di sini laporan penilaian kinerjanya berbeda dengan yang ada di halaman laporan kinerja kepala bagian tadi. Jadi seperti ini tampilannya, ada nilai akhir, ada nilai perwakilan, dan progres penilaian. Ini sudah 100%, berarti semua penilai yang dipilih sudah melakukan proses penilaian. Ini bisa lihat tentang nilai akhir dan keterangan seperti itu. Kita coba login admin. Halaman admin adalah halaman untuk mengelola data. Nah, ini adalah halaman admin. Ada jenis user, ada user, jenis kompetensi, nantinya bisa diedit. Sekian presentasi atau demo dari aplikasi saya. Selanjutnya ada hasil evaluasi sistem. Di sini saya mengambil pendapat dari 35 karyawan PT Surya Segara Safety Marine, dan di sini ada 4 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama adalah, apakah aplikasi mengambil penilaian dari pendapat atasan, rekan, dan diri sendiri? Di sini 35 orang menjawab iya. Dan yang kedua, apakah motivasi bekerja Anda akan meningkat jika menerapkan metode penilaian 360 derajat? 31 orang menjawab iya, dan 4 orang menjawab tidak. Yang ketiga, apakah penilaian menjadi objektif dengan adanya pengambilan pendapat dari rekan kerja dan diri sendiri? Di sini 32 orang menjawab iya dan 3 orang menjawab tidak. Dan yang keempat, apakah aplikasi penilaian kinerja dengan metode 360 derajat ini bisa mengatasi masalah, yaitu berkurangnya motivasi akibat penilaian yang hanya dilakukan oleh atasan? Di sini 30 orang menjawab iya dan 5 orang menjawab tidak. Jadi total persentase dari hasil evaluasi sistem ini adalah 91,4%. Yang terakhir, kesimpulan. Di sini yang pertama, aplikasi bisa memperlihatkan laporan hasil kinerja karyawan berbentuk grafik yang akan memudahkan pengguna guna memantau hasil pemberian nilai kinerja. Dan yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi sistem yang tadi didapatkan hasil sebesar 91,4%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat mengembalikan motivasi kinerja karyawan dengan metode 360 derajat yang menyebabkan keobjektifan penilaian sebab mengambil pendapat atau feedback dari 3 pihak, yaitu atasan, rekan kerja, dan diri sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.